Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Waktu untuk ulangi masa-masa indah yang ada. Takkan ku ragukan lagi, ku suka kamu dan kau merasakan hal yang sama. Namun ku tak bisa melakukan ini semua karena kini kau telah berdua. Hapuslah cinta antara kita berdua, karena kau sudah ada yang punya. Biarlah diriku memendam rasa ini jauh di lubuk hatiku. Kisah indah kita berlalu cepat tanpa ku sadari. Oh, takkan ku ragukan lagi. Begitu banyak kisah indah dalam langkah kita. Ku tak bisa melakukan ini semua karena kini kau telah berdua. Hapuslah cinta antara kita berdua, karena kau sudah ada yang punya. Biarlah diriku memendam rasa ini jauh di lubuk hatiku. Hapuslah cinta antara kita berdua, karena kau sudah ada yang punya. Biarlah diriku memendam rasa ini jauh di lubuk hatiku. Cinta antara kita berdua, karena kau sudah ada yang punya. Biarlah diriku memendam rasa ini jauh di lubuk hatiku. RRI Live Music di RRI Net.
Hai teman Produ dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, baru saja kamu menyaksikan penampilan musisi lokal yang apik banget ya. Barengan aku Zaldi Darmawan yang bakal memandu 1 jam ke depan di RRI Live Music episode kesekian pokoknya ya. Sebelum kita ngobrol barengan sama teman-teman yang luar biasa tadi, nah kamu jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube kita di RRI Batam Official dan tonton apa yang kamu dengar di RRI Play Go. Cara downloadnya gampang banget, jangan lupa ya. Pengguna Android di Play Store dan juga pengguna iOS di App Store dengan keyword New RRI Play Go ya. Bareng Zaldi Darmawan dan juga teman-teman dari Banget Music. Wah, penampilan tadi luar biasa banget. Kita bakal tanyain puluhan juta pertanyaan. Wis, puluhan juta nggak tuh? By the way guys, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi dari rumah ke sini itu barengan atau gimana? Pisah-pisah sih. Pisah-pisah. Iya. Nyasar nggak? Sempet nyasar nggak? Nyasar, salah belok ya? Iya. Enggak. Alhamdulillah masih hafal jalan. Aman ya? Aman. Oke. Kita kenalan dulu dari yang sebelah sana deh. Di sebelah sana ya. Katanya sih kalau paling kanan paling baik. Wih, kasih tahu namanya siapa Bang? Agak kebalik ya ini ya. Kasih tahu namanya siapa dan megang alat apa nih? Oke. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Moses. Saya ini megangnya atau kita posisi lah apa ya sebutannya? Posisinya Penyerang penyerang sih dia, striker ya. Saya drummer. Drummer. Okay. Sekaligus vokalis. Vokalis. Ya. Karena tadi kita sempat ngelihat ya Bang Moses itu nyanyi mantep banget guys. Oke, Bang Moses. Terus lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Rizky, di Banget main bass kebetulan. Bass, ada Rizky pemirsa RRI Net. Lanjut, nah ini dia. Yang paling terang sendiri ya. Waduh, iya juga ya. Pada gak kompak emang gitu. Oke, nama saya Geovaldi, biasa dipanggil Geov. Oke. Saya yang megang mic ya. Pegang mic. Saya vokalis di Banget. Oke. Siapa tadi? Geov? Geov. Ya. Geov, oke. Lanjut. Nah. Howdy. Ada Howdy. Main gitar. Main gitar. Oke. Ada Howdy. Last but not least ada siapa nih? Ya, ada Oki di keyboard. Oki di keyboard. Nah ya kita udah kenalan banget nih sama mereka. Boleh dong cerita sedikit kapan terbentuknya? Apakah itu mungkin pertemuan teman-teman semua ini karena memang teman-teman sekolah mungkin atau seperti apa? Kok bisa ini bergabung menjadi satu kesatuan? Boleh, siapa nih yang jawab? Ayo boleh, siapa? Oke, daripada ditunjukkan ini kelemahan kita kan? Iya. Terus sih. Kalau dari Banget sendiri mungkin kebentuknya itu di 2016 ya, kalau nggak salah 2016. Itu awalnya karena sama-sama kita dulu nongkrong di beranda ya. Oke. Nah, jadi awalnya dari sama-sama ngulik-ngulik aja. Cuman mungkin punya satu keminatan jenis musik yang sama. Jadi akhirnya mungkin karena kasihkan ngulik-ngulik juga. Dari situlah muncul nama Banget itu sendiri tadinya awalnya ya. Sampai ke awal situ. Ya udah memutuskan untuk ya mungkin dengan kesenangan yang sama, dengan keterikatan yang sama, bisa lah jalanin kita sebagai satu kesatuan gitu. Oke, luar biasa. 2016 sudah cukup lumayan lama gitu lumayan ya. lama. Oke, berawal dari nongkrong-nongkrong bareng, ngulik-ngulik terus ya. Terus siapa nih pencetus nama Banget sendiri? Ini unik banget ya pemirsa Renet dan juga teman Pro 2 di manapun berada. Ini Banget ini emang khas daerah Indonesia sendiri ya, bahasa daerah ya itu ya. Iya. Oke, boleh diceritakan siapa nih pemicu? Pemicunya dulu mungkin kayaknya sebenarnya dari orang tua saya ya kayaknya ya. Wow. Karena ya itu mungkin karena tadi kita kasihkan ngulik-ngulik ya, mungkin masing-masing bukan mukanya sok serius masing-masing. Karena Banget itu sendiri kan bahasa Sunda ya, mungkin lebih ke kayak apa sih biasanya kayak bahasa ejekan kayak kalau kita misalnya muka lu tuh serius banget gitu kan. Lebih kayak banget gitu. Jadi mungkin karena setiap ngumpul kayak gitu, banget ya udah kayaknya namanya belum ada juga nih kan, biar orang gampang nempel ya udah Banget aja. Dengan secara lain ya Banget itu sendiri kan artinya wajah ya atau muka ya
inilah wajah-wajah kita maksudnya dengan musik kita, kita pengennya ini gitu. Oke, baik banget berarti muka yang lagi serius ya guys ya, lagi serius. Pada dasarnya ya sebenarnya. Lagi gitu, mumet ekspresif banget. ya. Karena setahu aku sih bingit ya. Bingit itu kan lebih ke kesel gitu ya. Kalau banget itu berarti ke serius dan juga kayak mau apa nih, mau berasap kepalanya ya. Sebenarnya lebih ke gimana bentuk muka sih, banget. Gitu. Baik, itu dia ya. Nah, untuk teman-teman banget nih, kalau boleh tahu genre kalian itu sebenarnya apa? Kan tadi kalau untuk lagu-lagunya kalau aku dengar sih nggak terlalu yang rock banget gitu, enggak ya. Tapi lebih slow, medium, itu enak banget gitu. Genre sebenarnya apa nih? Lebih mengarah kemana? Boleh siapa yang mau jawab? Howdy boleh? Om Howdy. Kalau genre kemana ya? Lebih Kesini ke sih. apa ya? Oldies gitu lah. Ya, Oldies. Pop. Oke. Pop atau oldies sih. Oke, baik, lebih ke pop ya. Jazzy sedikit. Nah, Ya, itu dia betul, tadi pas aku betul. denger gitu ya, ada jazznya Sedikit sedikit. aja tapi. Buat Oke. bumbu aja. Oke, baik. Berarti lebih ke pop, terus ada jazz-jazznya sedikit. Nah, untuk teman-teman dari Banget Music ini sendiri, ada role modelnya nggak sih? Lebih ke, ini kayaknya aku seneng sama band yang ini nih. Itu menjadikan apa ya, role model kalian itu ada nggak sih? Apakah itu musisi dari lokal Indonesia atau mungkin dari luar? Boleh dong di-spill. Kalau secara band kayaknya nggak ada sih ya. Cuman mungkin kita ke bagaimana masing-masing ya, kayak masih lebih ke perorangannya, lebih demen ke musik-musik apa gitu. Jadi dari situ yang kita kemudian pengen bikin musik yang kayak gini deh gitu. Jadi nggak benar-benar satu band yang pengen kita kejar dengan musiknya seperti apa gitu. Berarti Lebih nggak ke ada. musiknya lah, musiknya gimana gitu. Oke, baik. Jadi ini pure ya, nggak ada yang benar-benar kita kayaknya harus ngikutin dia deh, misalnya gitu, nggak ada ya. Oke, ini 2016 guys, berarti udah beberapa tahun. Pernah nggak sih ganti personil atau mungkin nambah personil nih? Kalau ganti personil sebenarnya pasti ya, Oke. pasti ada. Karena kita dari awal kebentuknya juga sebenarnya saya sendiri bukan langsung masuk sebagai vokalis utama. Vokalis utama di Banget dulu awalnya adalah Moses sebenarnya. Jadi Drum namanya ini yang apa? main drum dulu Rahmat. Rahmat. Ya. Kemudian setelah perombakan posisi, nyari posisi yang lebih pas, ternyata Moses lebih pas sambil ngedrum juga. Jadi tapi tetap megang mic juga. Jadi akhirnya ya pasti ada perubahan-perubahan karena ya secara kebutuhan juga kan makin udah lumayan lama. Kadang-kadang teman-teman mungkin ada yang butuh pekerjaan tempat lain, ya udah kita menyesuaikan lah gitu. Oke, berarti Bang Moses dengan hadirnya Bang Geoff ini merasa tersaingi tidak? Jujur. Tidak. Wah, bohong. Tidak Enggak, bohong ya. Tidak salah lagi ya. Enggak, Oke. beneran. Oh, berarti nggak pure ya. Enggak, maksudnya ya dengan bergabungnya Geoff di Banget itu jadinya karena ya saya pribadi suka musik itu yang kita ketika nyanyi itu ada istilahnya harmonisasi suara, pecah suara. Itu yang saya suka, makanya ketika ada Geoff di Banget, wah ada tambah vokalis ini, bisa nih kita bikin harmonisasi di vokal. Oke, berarti nggak mau yang polos-polos satu suara, takutnya monoton gitu ya. Karena tadi memang perpaduannya indah sekali. Itu mungkin tujuan dari nggak mau tersaingi itu ya. Nggak Iya tersaingi kan? juga. Oke, nah teman-teman Banget Music nih, apa yang membedakan kalian dengan band-band lokal yang ada di Batam? Keunikan yang sebenarnya teman-teman yang lain tuh nggak punya, tapi kalian punya. Please tell us. Kalau unik secara kesatuan mungkin kita nggak bisa bilang unik ya karena tipe tiap band pasti punya tujuannya masing-masing ya. Yes. Pengen punya musik masing-masing, cuman yang udah pernah kita sering denger lah ya dari teman-teman yang lain bilang, mungkin dari Banget ini sendiri dari list lagunya ya. Oke, Karena list lagu, why? Jarang nih, maksudnya untuk teman-teman seumuran kita yang ngulik dengan lagu-lagu yang oldies atau mungkin dengan tipe-tipe musik seperti ini itu jarang. Jadi dari beberapa teman yang udah kita dengar juga maksudnya lagu-lagu ini cuman Banget nih yang main biasanya gitu. Jadi itu yang maksudnya yang bisa saya ambil sebagai keunikan karena
yang sering denger dari teman-teman lain kayak gitu. Oke, jadi memang diambil lagu-lagu oldies segitu ya. Oke, ntar kita bakal lanjut lagi pemirsa RRI Net dan juga Tabang Pro 2 dan kita akan menyaksikan penampilan dari mereka. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwaku, jiwamu menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Curahkan isi jiwaku hanya padamu. Dalam air itu kau bawa selamanya diriku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Bawa daku, kekasihku, taburiku dengan cinta. Oke, pemirsa RRI Net, itu tadi Kasih Putih dari salah satu penyanyi legendaris Indonesia ya, almarhum Glenn Fredly. Oke,
Kita dari Banget Music buat teman-teman semua. Kita masih ada beberapa lagu lagi nanti buat acara live music kita di RRI Net buat teman-teman semua. Jadi stay with us and here we go again.
RRI Playgo tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional. Live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI Live Music di RRI Net. Oke, itu dia penampilan dari Banget Music, luar biasa. Woi. Dan kamu masih barengan aku ya pemirsa Arena dan juga teman Pro 2 Zaldi Darmawan bersama dengan Banget Music. Tadi kita sudah kenalan lebih jauh tapi nggak jauh-jauh banget lah ya. Dan sekarang aku pengen nanya nih, tadi kalau misalnya udah dikasih tahu keunikan atau mungkin perbedaan antara band atau Banget Music ini dengan band-band lokal lainnya. Aku pengen tahu sebelum teman-teman manggung nih baik dari bass, terus gitaris, vokalis apalagi. Ada nggak sih ritual-ritual sebelum kalian manggung? Kayak misalnya harus ada makan mie instan ya kan, harus gorengan dulu, harus air putih anget dan lain-lain. Itu ada nggak sih? Boleh dong di spill? Ya boleh. Kalau saya sendiri ritual sih nggak ada ya. Yang pasti harus standby air minum pastinya kan. Yes. Nah kalau nggak kering leher tuh pasti. Iya. Tapi kalau yang lain ya biasa lah ya, ritual-ritual biasa kan. Biasa aja. Berarti tidak ada ritual-ritual khusus yang Tidak harus ada mandi khusus. 7 kembang rupa Tujuh gitu kembang ya. rupa, Bukan ya? disiram tanah-tanahan Iya, dulu ya kan. Iya. Oke, berarti ini sekarang jobnya atau mungkin kegiatannya tuh reguler ya setiap minggu atau mungkin tunggu panggilan atau seperti apa? Mungkin boleh dong dikasih tahu. Kalau Banget sendiri sih kita lebih fokus ke events ya. Kita maksudnya belum bergerak di reguler juga mungkin karena secara jam juga agak sulit. Terus buat jenis lagu-lagu yang kita bawain juga maksudnya tidak terlalu masuk ke pasar reguler itu sendiri gitu. Jadi kita lebih fokus ke event-event aja sih. Karena kadang kalau reguler kan kita harus ngikutin bagaimana pasar perkembangan saat ini nih gitu. Dan buat kita masing-masing yang dengan lagu-lagu seperti itu kadang-kadang nggak begitu masuk gitu. Oke, berarti sekarang fokus ke event dulu ya pemirsa Arena dan juga teman Pro 2. Dan mungkin boleh dong spill kalau sukanya pasti udah ada ya menjadi musisi atau band dari event. Nah aku pengen tahu duka dari seorang Banget Music ya. Yang paling diingat dukanya itu apa? Apapun itu mungkin boleh diceritakan. Ya, yang pertama sih dukanya setiap kali dipanggil Banget, kadang salah penyebutan. Biasanya disebut apa? Benget. Itu duka pertama kita sih. Pasti selalu kebanyakan seperti itu. Tapi ya kita buat lucu-lucuan. Kadang suka kita dengerin dulu, ayo dipanggilnya siapa nih gitu. Oke, nah itulah pentingnya briefing dulu gitu ya tadi ya. Kadang di briefing juga mungkin kan secara lidah langsung otomatis ya. Begitu baca tulisan benget lah kayak gitu kan. Langsung. Tapi emang iya loh. Jadi aku tadi sempat belum nanya juga gitu. Ini bacanya apa? Bengut atau benget? Oh ternyata banget itu ya. Mungkin itu ya kesalahan atau mungkin duka yang aduh salah nih gitu ya kan. Oke. Nah kalau teman-teman mungkin punya sosial media pasti pernah dong scrolling TikTok, Instagram, Twitter or something like that. Kan ini kan ada yang viral di salah satu akun ya, salah satu akun gitu yang ngomong katanya dia itu, nah salah satu akun ini tuh dia punya karya asli. Nah, dan dia itu kayak menyindir lah bahasanya penyanyi atau band-band cover yang bayarannya bisa lebih mahal daripada yang punya lagu asli. Pandangan kalian nih sebagai musisi cover di Kota Batam seperti apa? Dengan adanya postingan tadi. Boleh dong di-spill guys. Oke, silakan. Ya, kalau misalkan pandangan kita, karena kan itu kan suatu karya ya yang di cover kan, seharusnya dia menghargai karya orangnya itu. Seharusnya dia izin atau dari pihak yang mengundang yang si
tukang cover ya maksudnya. Tukang cover ya. Itu Tukang cover mobil tuh kayaknya. iya, itu kan hak ciptanya ya kan, seharusnya ya izin, terus mungkin ada agreement antara yang bakal di cover dan pengcoverannya untuk sepakatnya gimana gitu kan. Toh emang yang di cover kan mungkin keuntungan juga ada ya, tapi kan ya alangkah baiknya itu ada komunikasinya lah. Itu dia, benar banget. Jadi memang harus izin dulu ya. Ada mau ditambah lagi nggak Bang Haudi? Udah itu aja. Iya mungkin kalau kayak gitu sebenarnya kita lebih ke maksudnya sebagai yang bukan punya karya ya maksudnya. Oke. Sebenarnya benar kayak Oki bilang tadi, lebih hargai aja pada dasarnya, karena kalau yang kita lihat yang kemarin itu kan jatuhnya seseorang itu mungkin memasang tarif sebagai dirinya penyanyi cover tapi lebih mahal daripada penyanyi aslinya. Maksudnya sebenarnya masang tarif boleh-boleh aja, itu kan kita menghargai bagaimana value kita sendiri gitu. Cuman ya kita tahu juga posisi selagi kita masih bawain karya orang lain, sebisa mungkin jangan sampai menyinggung perasaan yang punya karya. Ini seperti itu aja. Oke, berarti emang nggak semua seperti itu yang pasang tarif ya. Oke, nah itu dia, berarti nggak semuanya itu. Komunikasi sama yang punya lagu asli itu penting banget. Wajib ya. banget. Dan itu adalah salah satu cara menghargai karya tersebut ya. Dan mungkin teman-teman ada lagu favorit nggak sih yang sering dibawakan pas manggung gitu, dari band mana atau musisi siapa gitu? Mungkin boleh? Biasanya sih kita buat closingan atau buat up gitu, mungkin ada salah satu yang paling sering kita bawain lagunya Earth, Wind & Fire ya. September judulnya, itu paling sering kita bawain biasanya. Why? Kenapa lagu itu? Karena happy aja ya. September ceria. Beda lagu tapi itu jadinya. September ceria. Karena secara musiknya dia maksudnya lebih happy aja. Jadi maksudnya pas kita bawain juga mau goyangnya enak gitu biasanya gitu. Goyangnya gitu. enak Yes. ya. Baik. Goyangnya enak tuh kan. Oke, nah pastinya selalu sebelum manggung ada latihan dong ya kan. Nah aku pengen tahu, mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa RRI dan juga teman Pro 2 gitu ya. Ini latihannya adalah latihan rutin atau seperti apa? Kalau mau ada event aja baru latihan atau seperti apa? Kalau kita sih maksudnya dengan kan event juga belum baik-baik banget nih ya. Iya. Jadi masih lebih ke latihan pasti kalau pas mau ada event latihan gitu, karena secara kita masing-masing juga kan kadang-kadang ada main juga sama teman-teman yang lain gitu kan. Jadi mungkin ada jadwal juga teman-teman yang lain, ada latihan juga sama yang lain gitu. Jadi ketika pas lagi ada duty di Benget, ya udah kita berarti latihan di sini karena nyamain pikiran lagi gitu otomatis. Karena wajib tuh. Kalau enggak bahaya nanti di tempatnya. Oke, baik. Aku pengen tahu yang paling susah banget diajak latihan. Kayak ngaret banget gitu. Semua orang udah prepare tapi dia datang gitu tanpa ada rasa bersalah. Boleh ancungkan kakinya. Siapa guys? Sulit. Karena semua males ya? Semua tahu ya Bang. Sulitnya sambil gini. Oke, siapa nih kira-kira? Siapa nih? Siapa ya? Siapa? Ada lah tuh. Sebenarnya sih rata-rata kalau untuk kayak cuman telat aja atau agak ngaret sedikit, rata-rata sih mungkin pernah. Cuman ya ada teman kita sih yang mungkin agak lama mandinya ya. Oh, dari muka-mukanya siapa ini ya? Yang nggak tahu yang mana. Tapi kesini matanya. Oke, berarti memang telat-telat sedikit nggak apa-apa karena memang teman-teman sendiri kan ada pekerjaan lain ya. Iya, betul. Oke, begitu. Dan juga pemirsa RRI Net dan juga teman Pro 2, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita ya, RRI Batam Official, like, comment, subscribe, dan juga tonton apa yang kamu dengar dengan download aplikasi kita tersedia gratis, available on Play Store dan juga App Store dengan keyword RRI Playgo. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi ya untuk menyaksikan penampilan dari Benget Music. Ku rasakan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh, dan ketika ku sadari sudah
tak selalu indah cinta yang ada. Mungkin memang ku yang harus mengerti bila ku bukan yang ingin kau miliki. Salahkah ku bilang kaulah yang ada di hatiku. Adakah ku singgah di hatimu? Mungkinkah kau rindukan adaku? Adakah ku sedikit di hatimu? Bilakah ku mengganggu harimu? Mungkin kau tak inginkan adaku? Akankah ku sedikit di hatimu? Bila memang ku yang harus mengerti mengapa cintamu tak dapat ku miliki. Salahkah ku bilang kau yang ada di hatiku? Kau yang ada di hatiku. Bila cinta kita takkan tercipta, ku hanya sekedar ingin untuk mengerti. Adakah diriku singgah di hatimu? Dan bilakah kau tahu kau yang ada di hatiku? Kau yang ada di hatiku. Adakah ku di hatimu? Oke, pemirsa, hari ini balik lagi bersama kita Banget Music. Oke. Ngomong dong, jangan diam aja nih. Oke, itu tadi judulnya tidak ada judul. Tidak ada lirik. Untitled ya, untitled kan. By Malik Indonesia buat teman-teman semua. Oke, nanti abis ini bakal ada Moses lagi yang bakal nyanyi buat teman-teman RRI Net semua. Jadi kita masih akan menemani teman-teman semua di live music bersama RRI kali ini. Kita vokalis emang tujuannya banyak ya, karena menghemat leher juga, menghemat tenaga leher semua ya. Iya. Oke, silakan Ses, kita lanjut. chance to
rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Live Music di RRI Net. Yes, balik lagi pemirsa RRI Net Live Music dan juga teman Pro 2 bareng Zaldi Darmawan dan juga teman-teman dari Banget Music. Tadi kita udah ngulik habis ya, dan sekarang ini mau kita habisin lagi gitu ya. Dan tadi kan udah di-spill, sukanya pasti udah ada, dukanya pasti udah ada gitu ya. Dan sekarang aku pengen tahu ini project ke depan seperti apa sih? Apakah teman-teman sendiri ada niat untuk bikin lagu sendiri? Atau mungkin boleh dibocorin kalau memang ada niatan gitu ya. Tapi kalau untuk niat sendiri ada nggak sih? Boleh dikasih tahu? Kalau niat pasti ada ya. Gitu. Maksudnya pasti ada niat pengen punya karya lah gitu ya dari kita. Maksudnya dengan kayak kita tadi bilang tadi awal, maksudnya kita punya satu kesamaan dengan punya satu jenis lagu yang sama dan maksudnya orang juga jarang bawain model-model lagu seperti itu. Kita pasti punya keinginan buat bikin lagu itu. Cuman kayaknya memang belum ada waktu yang pas buat menjalankan itu gitu ya. Cuman pasti jadi cita-cita kita buat punya karya itu pasti ada. Oke, berarti Sun udah pasti ada keinginan lah ya. Keinginan pasti. Cuma waktunya ini yang harus ditentukan gitu ya. Oke. Luar biasa. Oke, baik. Dan teman-teman juga nih kan posisinya beda-beda nih. Aku pengen tanya nih, kenapa memilih untuk memegang, misalnya kenapa milih untuk menjadi vokalis, kenapa milih jadi gitaris gitu ya. Ini jawabannya harus ini loh, presisi loh ya, nggak boleh. Karena aku bisanya itu nggak mau, aku mungkin harus ada alasan-alasan tersendiri. Boleh dari Bang siapa tadi namanya? Audi. Aku aja. Boleh. Dari siapa? Oke. Poki. Howdy dong. Kenapa nih gitaris memilih gitar? Ya, Sudah sejak kapan bisanya? Sejak SMP sih ya. SMP? Oke. Udah ngeband. Wah, lagu apa guys? Kalau dulu SMP tuh mah lagu-lagu kayak Muse gitu lah. Muse. Baik, hard rock ya. Oke. Gak melenceng deh. Oke, berarti memang udah bisa main gitarnya dari SMP. SMP udah ngeband. Udah ngeband SMP. Wow, itu masih. Udah manggung juga lah. Oh iya, ini tadi merendah untuk ngeroket gitu ya, menunjukkan paling berpengalaman ya. Oke, berarti udah bisa. Itu awal suka main gitar itu terinspirasi dari siapa? Atau mungkin keturunan dari keluarga memang suka musik? Enggak juga sih, awalnya tuh dari, dulu kan komplek tuh ada abang-abang gitu kan. Di mana? Di komplek. Komplek. Iya. Biasa lah, main-main kan. Oke, terus? Kayaknya kok pengen belajar gitu main gitar. Lama-lama kok enak gitu kan. Oh, awalnya sih coba-coba. Awalnya coba-coba. Lama-lama enak. Oke. Jadi pas nyoba itu kalau boleh tahu lagu apa tuh yang dicoba? Kan biasa tuh ada satu lagu yang mungkin dicoba terus. Pasti sama tuh lagunya. Lagu apa itu? Lagu Peter Pan. Peter Pan kan? Teneneneu gitu. Oh itu lagu itu ya? Oke, basic sekali gitu ya. Oke, jadi memang terinspirasi dari orang-orang komplek yang main. Kemudian itu otodidak atau memang diajarin? Belajar dulu tuh sama itu abang-abang itu kan. Oke. Lama-lama ya belajar sendiri lah. Dulu kan masih pakai buku tuh ya. Oh iya, betul. Sekarang udah gak ada lagi. Dulu masih pakai buku tuh, beli buku gitu kan. Oke, baik. Lah itu dia ya kalau untuk dari Howdy sebagai gitaris. Kalau siapa ini tadi namanya? Oki kak. Oki. Nah ini gimana nih? Nah, kalau saya pertama itu gitar ya. Gitar? Iya, cuman karena populasi gitar terlalu banyak. Sehingga saya transmigrasi menjadi keyboardis pak. Transmigrasi, berat sekali ya. Memilih keyboardis, kenapa memilih menjadi keyboardis? Kenapa nggak jadi vokalis gitu? Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi, oke. Ternyata sekarang malah penyanyi yang banyak ininya jobnya. Oh, jadi penyesal kemudian ya? Gitu. Oke, kalau untuk belajar sendiri ngeles kah atau memang keturunan keluarga senang musik atau gimana? Keluarga sih cuman penikmat saja.
Cuman ya dituntut orang tua jadinya disuruh biar bisa main musik apa gitu selain gitar katanya karena ada kebanyakan. Oke, baik, dituntut untuk bisa mendapatkan cuan-cuan tambahan gitu ya. Biar token nggak bunyi-bunyi ya. Enggak, kebetulan saya bayarnya per bulan. Oh, siap, baik. Oke, Bang Oki, thank you. Kalau dari Bang Geoff sendiri nih, memilih menjadi vokalis, why? Sudah sejak kapan nih seneng sama nyanyi? Tapi emang iya sih. Gimana? Iya. Saya dulu kalau alat musik emang sebenarnya, tapi emang dari awal emang pengennya nyanyi emang. Cuman sempat belajar piano, sempat belajar gitar juga. Dan sempat juga nyanyi sambil main gitar, cuman ternyata capek ya. Oh iya, ngap ya Wak? Nyambil agak-agak tuh, otaknya agak kebagi-bagi ya. Jadi lebih milih fokus, ya udah vokalis aja gitu. Cuman kalau untuk belajar lebih banyak ke dengerin ke orang tua sih ya, karena ibu dulu penyanyi juga, jadi sudah sering ngikut lah ya dari kecil. Jadi mulai tahu gini nyanyi, mulai belajar sendiri. Kalau buat nyanyi sendiri ya mungkin lebih ke otodidak ya arahnya, nggak ngeles ya. Ngeles kita kalau mau sekolah biasa ngeles nih. Kalau alat musik lain buat piano, gitar mungkin waktu itu sempat pakai ngeles juga, cuman ya emang lebih fokusnya ke nyanyi aja sih kayaknya. Oke, siap. Akhirnya jadilah seperti sekarang ya. Oke. Lanjut dari Bang Rizky ya. Siap. Oke, gimana tuh Bang ceritanya Bang? Awal. Sebenarnya sih kalau basis nih rata-rata punya nasib yang sama. Dari gitaris, ternyata susah main gitar, akhirnya main bass. Iya, karena di dalam mindsetnya, bass itu senarnya cuma 4 sama 5 gitu. Pasti lebih mudah daripada gitar dong. Ternyata dalam prakteknya lebih susah. Susah ternyata. Jadi dulu awalnya tertarik, 4 aja stringnya mungkin lebih gampang lah dari gitar, nggak usah repot-repot. Ternyata lebih susah ternyata kalau setelah tahu gitu. Oke, baik. Ada penyesalan? Banyak sih. Kenapa dari dulu nggak belajar gitar, nggak belajar keyboard? Oke, boleh Bang Rizky, thank you. Terus terakhir nih Bang Moses, gimana nih selain vokalis, kan tadi kita udah dengar ya suaranya luar biasa banget. Nah tadi selain vokalis jadi apa? Drummer. Nah kenapa tuh menjadi 2? Karena memang pertamanya basic saya tuh di drum. Di drum dari SMP sampai SMA waktu itu ingatnya. Terus ketika kelulusan teman-teman pada keluar kota, otomatis kan band yang sudah ada tadi ini udah pecah. Jadi saya mau ya kali main drum sendiri gitu kan. Gak ada instrumen yang lain. Terus ada satu teman itu kayak, lu kenapa gak nyanyi aja? Kan suara lu bagus. Nah dari situ belajar nyanyi. Sempet jadi vokalis di satu band. Dan akhirnya balik lagi jadi drummer karena saya nggak mau ngilangin basic alat musik yang saya bisa gitu. Jadi akhirnya sekarang ya udah luar biasa. Sekaligus. Iya, luar biasa itu dia ya. Pengalaman yang sangat berbeda-beda sekali pemirsa RRI dan juga teman Pro 2. Nah ini last terakhir banget nih, aku pengen tahu dong harapan masing-masing dari teman-teman Banget Music ini terhadap bandnya sendiri itu apa harapannya ke depan atau mungkin apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat Batam khususnya, silakan. Masing-masing ya, aku nggak mau semua. Wajib satu-satu nih ya? Iya, satu-satu. Kalau dari saya pastinya, kita kan pasti punya pengen jalan terus lah ya, maksudnya jalan terus dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita sukai. Jadi kasarnya punya idealis kita nggak apa-apa lah ya, idealis sedikit nggak apa-apa, tapi asal sama-sama tetap bisa jalan ke depannya. Jadi harapannya ya Banget ini istilahnya jadi rumahnya kita buat di lagu-lagu yang kita paling sukai itu sendiri gitu. Itu dia. Kita bisa jadi rumah itu aja. Siap, itu. Lanjut dari Howdy. Boleh. Apa ya? Harapannya sih untuk Banget nih kalau bisa punya karya lah ya kan. Amin. Siapa yang nggak mau kan? Yes. Ya mudah-mudahan yang mungkin nggak waktu dekat lah. Mungkin berproses, cuman paling enggak adalah karya itu kan. Iya. Oke. Itu aja pengennya. Oke, lanjut Bang Oki. Tadi apa udah, nih? karya udah. Apa harapannya? Menuju punya karya kan berarti harus punya event-event biar kita bisa menuju punya karya. Betul sekali itu betul. Ini Jadi, harapan yang paling penting ya. Untuk
IO, WO, ini kontak kita, ini Gisal Siap. kan. Sini. Bisa dihubungin untuk biar kita bisa punya karya. Mohon bantuannya. Karena punya karya harus punya modal juga ya. Betul. Oke Bang Oki, thank you. Bang Rizky, silakan Bang Rizky. Boleh. Ya, sebenarnya tambahannya hampir sama sih kayak Oki tadi karena banget ini kan sebenarnya segmented pendengarnya. Tapi ya harapan saya justru dengan segmentednya banget ini tim-tim atau teman-teman yang mau punya acara dengan lagu-lagu mungkin lebih ke oldies lagu-lagunya dengan suasana yang biasa